eh, lebih baik. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk kelompok 7 diskusinya diberi waktu berapa? Dibatasi ya, jangan terlalu lama. Baik, Ibu. Izin Bu, untuk waktu diskusinya sampai 13.45.
Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan waktu 13 lewat 25 menit, maka untuk kelompok 7, saya persilakan untuk menjawab satu persatu pertanyaan. Pada kelompok 7 dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nandita, yakni pertanyaannya, bagaimana penerapan etika dalam pendidikan matematika seperti kejujuran dan ketelitian dapat diperkuat di era digital yang rawan plagiarisme dan penggunaan AI dalam menyelesaikan soal, gitu ya. Jadi yang pertama yang pasti itu harus kesadaran dari diri sendiri sebagai murid gitu dan mahasiswa. Selain itu juga hal-hal seperti itu harus sudah diajarkan dari masa sekolah gitu ya. Di mana di saat itu guru memiliki peran sentral dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai etika kepada siswanya, khususnya dalam penggunaan teknologi dan AI. Salah satu metode efektif adalah meminta siswa untuk menjelaskan kembali hasil pekerjaan setelah secara lisan atau tertulis gitu. Maaf, serta mencocokkan dengan hasil yang dihasilkan oleh AI untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Dengan cara ini, siswa didorong untuk memahami materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menyaring jawaban yang dihasilkan oleh baik. Mohon maaf sebelumnya. Saya lanjut ya. Selain itu, sekolah perlu menyusun kebijakan yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran dan penugasan. Kebijakan ini dapat mencapai penggunaan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme gitu ya. Biasanya itu ada beberapa aplikasi yang memang dikhususkan untuk mengecek plagiarisme tersebut. Terus pemberian sanksi bagi pelanggaran etika akademik serta pelatihan bagi guru dan siswa tentang etika digital ini. Pendidikan etika digital harus menjadi bagian dari kurikulum agar siswa memahami pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam setiap proses pembelajaran dan penugasan. Itu jawaban dari saya. Apakah sudah jelas, Nandita? Siap, sudah jelas. Siap, sudah jelas. Oke, untuk pertanyaan dari Nandita udah Oke, terjawab. selanjutnya Ya, untuk kelompok 7 silakan. pertanyaan berikutnya dari Elsa. Bagaimana matematika bisa menumbuhkan sikap disiplin berpikir pada seseorang? Nah, matematika itu bisa bikin kita jadi disiplin. Kenapa? Karena dalam menjawabnya kan kita nggak bisa asal-asalan ngerjainnya. Kayak setiap soal itu harus diselesaikan langkah demi langkah. Dari ngerti soalnya, pilih rumusnya dulu yang mana yang benar, terus hitung dengan teliti juga. Misalnya, waktu kita ngerjain soal persegi kuadrat, kita harus masukin angka ke rumus dengan benar dari soal itu. Nah, salah tanda atau hitung dikit, penjelasannya bisa langsung salah. Nah, kebiasaan kayak gini yang bikin kita terbiasa mikir runtut, hati-hati, dan gak terburu-buru. Nah, lama-lama cara berpikir kita ini menjadi lebih tertata dan disiplin juga. Jadi bukan sekedar pas ngerjain soal, tapi juga dalam hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih, Afi. Baik, untuk pertanyaan dari Elsa sudah terjawab. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Elizabeth, yang di mana pertanyaannya itu berdasarkan studi PISA, kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain. Menurut kalian, faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini Maaf kepada media ini mungkin sedang mengalami lagging dalam jaringan. Ya.
Baik, sebelumnya karena sinyal saya bermasalah, saya jadi saya izin melanjutkan. Kemampuan literasi matematika siswa Indonesia masih tertinggal menurut studi PISA karena beberapa faktor utama yang dimana setelah dicari tahu salah satunya adalah cara belajar matematika di sekolah yang masih banyak berfokus pada hafalan rumus, tapi bukan pada pemahaman konsep dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga banyak siswa yang belum terbiasa dengan soal-soal cerita atau soal yang membutuhkan penalaran. Nah, faktor lain juga mungkin seperti kurangnya fasilitas belajar di rumah dan kualitas guru yang belum merata juga tentunya pasti ikut memengaruhi hasil belajar siswa. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan matematika, tentunya kita bisa membantu mengatasi masalah ini dengan membuat pembelajaran matematika ini menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Semisal, menggunakan contoh soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mengajak siswa berdiskusi, atau menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Nah, kita juga bisa belajar menjadi guru yang sabar dan selalu mendukung siswa agar mereka tidak takut dengan matematika karena banyak sekali siswa yang sudah termakan stigma kalau matematika ini adalah suatu pembelajaran atau suatu hal yang menakutkan. Seperti itu. Apakah terjawab? Terima kasih banyak, Mediani. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya sekaligus penjawab yang udah memberikan pertanyaan dan sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Untuk sesi pertama kami tutup, kami akan membuka sesi kedua pertanyaan. Untuk kelompok 7, apakah ada saran mengenai batas pertanyaan yang ingin diambil? Maaf, izin bertanya lagi kepada kelompok 7 untuk sesi kedua pertanyaan. Eh, 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk sesi kedua kami akan membuka 3 pertanyaan. Silakan untuk Rasen. Oke, baik. Di sini udah muncul tiga penanya. Di layar saya ada Rosita. Kepada Rosita, ya, pada Rosita Catur Hermawan dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan tentang tujuan pendidikan matematika dalam filsafat, yang salah satunya itu mendidik etika keilmuan. Nah, pertanyaan saya, apa dan bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan etika keilmuan? Karena yang kita tahu kan etika keilmuan tuh bukan hanya bisa ditemukan dalam pendidikan matematika, tapi bisa juga ditemukan di pendidikan lainnya, contohnya pendidikan agama atau kewarganegaraan. Nah, terkadang hal itu menjadi salah paham bagi mm, anak-anak, orang-orang ataupun siapapun yang belajar matematika, karena menganggap matematika tuh sama aja levelnya kayak yang lain, nggak terlalu penting kayak gitu. Jadi bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan etika keilmuan itu sendiri? Terima kasih. Maaf ya, aku on cam. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Rosita. Apakah untuk kelompok 7 ataupun Notilen sudah jelas untuk pertanyaannya? Sedang Jasra. Aman. Oke, sudah jelas. Baik, untuk penanya kedua di layar saya ada Fitra Nurhandayani. Kepada Fitra, dipersilakan untuk bertanya. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Fitra. Oke, baik. Terima kasih Brian atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya ke kelompok 7. Tujuan pendidikan matematika dalam filsafat MIPA itu kan salah satunya menyatukan nilai-nilai kognitif. Nah, bagaimana caranya agar nilai kognitif itu tetap terjaga di tengah-tengah kurikulum yang sering berubah? Sebab karena
kurikulum sering berubah itu kan banyak guru yang bingung gitu. Terus sama siswa yang jadi malas belajar dan kehilangan semangat gitu. Apakah jelas? Ya, kepada kelompok 7 apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Mungkin lebih singkatnya atau lebih jelasnya pertanyaannya tentang mengenai apa ya, Fitra? Jadi bagaimana caranya agar nilai kognitif itu tetap terjaga di tengah-tengah kurikulum yang sering berubah gitu. Oke, terima kasih, Fitra. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan ketiga di sini ada Lintang Ayu Kalila. Kepada Lintang, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya untuk kelompok 7. Jadi, uh, kadangkala kan matematika itu hanya dipahami sebagai cara mencari jawaban yang benar aja gitu ya. Padahal tadi tujuan utamanya itu tadi ada disebutin kalau pendidikan matematika itu membentuk pola berpikir ilmiah. Nah, menurut kalian maksud pernyataan itu apa? Karena seperti yang masih saya tahu gitu ya, kalau di real life itu masih banyak orang yang hanya peduli dengan nilai atau dengan hasil akhirnya aja gitu loh, tanpa kita lihat bagaimana cara mereka berpikir atau proses berpikirnya. Apa sudah uh, jelas untuk pertanyaannya? Baik, Maaf, Lintang, boleh diulang pertanyaannya? Tadi kurang jelas. Atau mau di chat aja, Nasya? Oh iya, boleh. Terima kasih, Lintang. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena untuk sesi 2, 3 pertanyaan sudah terpenuhi, maka saya berikan waktu untuk berdiskusi, untuk kelompok 7 untuk berdiskusi mengenai 3 pertanyaan tersebut. Saya beri waktu kira-kira 5 menit.
Oke, baik, saya ingatkan waktu telah berlalu 5 menit, itu waktu pukul 2 lewat 3 menit. Maka untuk kelompok 7 jika sudah menjawab salah satu dari pertanyaan, boleh dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Osin mengenai hubungan pendidikan matematika dengan etika keilmuan yang ada di tujuan pendidikan matematika. Nah, hubungan antara pendidikan matematika dan etika keilmuan itu memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks pengembangan karakter ilmiah siswa. Nah, pendidikan matematika ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik sama konsep matematika, tetapi juga bertujuan membentuk siswa yang memiliki integritas ilmiah, tanggung jawab, dan memiliki etika dalam penggunaan pengetahuan. Nah, dalam pendidikan matematika, etika keilmuan melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama itu kejujuran, yang mengharuskan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan menghargai karya hasil orang lain, baik dalam bentuk teori, metode, maupun hasil penelitian. Yang kedua itu, pendidikan matematika mengajarkan pentingnya kebenaran dan keakuratan dalam setiap langkah penyelesaian masalah. Kesalahan kecil dalam proses perhitungan itu bisa mempertanggungjawabkan dalam berpikir keilmiahan. Yang ketiga, di era digital yang penuh dengan informasi yang mudah diakses, pendidikan matematika mengajarkan pentingnya menggunakan teknologi secara etis. Penggunaan kalkulator canggih, misalnya, harus dilakukan dengan cara yang mendukung pemahaman konsep, bukan sekedar untuk bukan sekedar untuk menggunakan teknologi, tetapi juga dalam mendukung pembelajaran mereka tanpa tergantung pada solusi instan yang bisa mengurangi dari penggunaan teknologi tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah jelas? Rosita, apakah jelas? Vi, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Afinita telah menjawab pertanyaan dari Rosita. Baik, untuk kelompok 7, jika sudah menjawab pertanyaan berikutnya, dipersilakan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Fitra, yakni pertanyaannya itu eh, tujuan di dalam filsafat
di matematika dan IPA itu kan salah satunya menyatukan nilai-nilai kognitif, kognitif. Nah, bagaimana caranya agar nilai kognitif itu tetap terjaga di tengah-tengah kurikulum yang sering berubah? Nilai kognitif itu kan dalam pendidikan matematika merupakan bagian penting dari tujuan filsafat MIPA untuk menyatukan nilai-nilai kognitif dan tetap terjaga di tengah perubahan kurikulum yang sering terjadi dengan beberapa pendekatan. Contohnya sebagai berikut, misalnya dimulai dari fleksibilitas dan adaptasi metode pembelajaran. Kurikulum yang sering berubah tuh memang membuat banyak siswa dan guru itu pasti bingung gitu ya. Namun dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, guru dapat menyesuaikan metode dan mode pembelajaran agar tetap relevan gitu ya. Contohnya misalnya seperti mulai memasukkan teknologi informasi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa tanpa kehilangan fokus dan pengembangan nilai kognitifnya. Kemudian ada penekanan pada kompetensi inti dan higher order thinking skills atau HOTS. Meskipun kurikulum berubah, penekanan pada kompetensi inti seperti kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreatif harus tetap dipertahankan. Guru dapat mengembangkan materi dan evaluasi yang menantang siswa untuk berpikir pada tingkat kognitif yang lebih tinggi. Sehingga nilai kognitif siswa tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang meskipun ada perubahan pada struktur kurikulumnya. Kemudian ada pelatihan dan dukungan bagi guru. Kebingungan guru akibat perubahan kurikulum dapat diminimalisir melalui pelatihan dan pelatihan yang berkelanjutan, yang dimana itu menekankan pemahaman filsafat pendidikan matematika dan strategi pengajaran yang efektif. Dukungan ini sangat penting agar guru tetap semangat dan percaya diri dalam mengajar, sehingga semangat belajar dan semangat belajar siswa itu tetap terjaga gitu. Kemudian ada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang bermakna. Mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi proyek, dan pemecahan masalah konseptual, membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai kognitif secara lebih mendalam. Dengan demikian, meskipun kurikulum berubah, siswa tetap dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara konsisten. Itu saja jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Fitra. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih, Afifah. Sama-sama, Fitra. Oke, baik. Terima kasih kepada Viva atas menjawab pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan untuk kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Lintang terkait yang pertanyaan itu isinya kadangkala matematika dipahami hanya sebagai cara untuk memahami jawaban yang benar. Namun dalam konteks filsafat pendidikan matematika, justru tujuan utamanya adalah membentuk pola berpikir ilmiah. Nah, menurut kalian apa maksud pertanyaan itu? Bagaimana contoh atau pengalaman yang menunjukkan bahwa proses berpikir jauh lebih penting daripada hasil akhir dalam pembelajaran matematika? Sedangkan in real life, masih banyak orang yang hanya peduli hasil akhirnya, bukan sebagaimana proses berpikirnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, pernyataan itu terkait matematika membentuk pola pikir. Ya, maaf Ibu dan teman-teman semua, sepertinya media ini sedang mengalami gangguan jaringan. Apakah suaranya sudah terdengar kembali? Sudah terlihat kembali Ibu. Mohon maaf atas kendalanya, izin melanjutkan. Jadi pernyataan itu terkait matematika membentuk pola pikir ilmiah sebenarnya ingin menyampaikan kalau belajar matematika itu nggak cuma mencari soal yang dapat jawaban yang benar, tapi lebih ke gimana cara kita berpikir buat nyelesain masalahnya. Jadi yang penting itu bukan cuma hasil akhirnya, tapi proses berpikirnya kayak gimana kita ngerti soal itu, nyusun langkah-langkahnya sampai akhirnya nemu jawaban. Semisal pas ngerjain soal cerita, kadang kita harus baca pelan-pelan. Terus juga kita harus cari tahu dulu nih apa maknanya, apa maksudnya. Terus pakai rumus yang cocok, terus cek lagi apakah jawabannya masuk akal. Nah, dari situ kita belajar berpikir runtuh dan kritis. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, iya benar sayangnya di kehidupan nyata masih banyak orang yang cuma lihat hasil akhir. Jadi pokoknya tuh nilai harus bagus, soal beres. Padahal proses berpikir seperti itu, berpikir kritis, yang bikin kita jadi lebih paham siap dan siap hadapin tantangan selanjutnya. Gak cuma di pelajaran, tapi kita juga di kehidupan sehari-hari. Jadi penting banget buat melatih cara berpikir kita lewat matematika, bukan cuma ngejar jawaban yang benar saja. Baik, apakah jawaban tersebut cukup, Bintang?
Cukup sangat amat jelas, Medi. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, baik. Demikian sesi 2 pertanyaan kita tadi. Saya tutup sesi kedua pertanyaan ini. Baik, saya izinkan kepada Ibu Meli jika ada saran, kritikan, pertanyaan maupun pendapat dari materi kita pada ini. Silakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Justra. Terima kasih kelompok 7 yang sudah mempresentasikan tentang tujuan pendidikan matematika. Ya. Dan juga untuk para penanya, hari ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertama tentang kelompok 7 dulu ya. Bisa ditampilkan lagi nggak tadi presentasinya? Slide yang pertama. Oke, baik, Ibu. Sebentar ya, Ibu. Ya. Ya, slide yang berikutnya. Next. Next. Ya, ini. Oke. Tadi dikatakan bahwa matematika adalah ilmu eksakta ya. Dan kalian sampaikan ilmu eksakta itu ilmu pasti. Nah, anggapan bahwa matematika itu adalah ilmu pasti itu harus diklarifikasi kembali, apalagi dalam kerangka bicara tentang pendidikan matematika. Kenapa ya? Karena tadi kalian kan juga udah sampaikan ya, matematika itu melatih disiplin berpikir, pola pikir, ya. Nah, ketika manusia berpikir itu tidak ada pembatas ya, dia bisa berpikir sedalam-dalamnya, ya. Sehingga kemudian matematik itu tidak lagi menjadi pasti, ya. Jadi ketika nanti kamu mengajar matematika pun, ya, kamu akan ketemu misalkan soal-soal open-ended. Tahu nggak soal open-ended? Ada yang pernah dengar soal open-ended? Ada yang pernah tahu? Soal open-ended itu soal yang terbuka. Jadi walaupun dia matematika, jawabannya tidak satu. Jawabannya bisa bermacam-macam. Tergantung bagaimana situasinya saat itu, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai soal open-ended, ya. Jadi makna dari ilmu eksakta atau ilmu pasti itu tidak salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar, ya. Jadi harus diklarifikasi kembali, ya. Jangan sampai dimaknai sebagai hanya ada satu jawaban benar dalam matematika, ya. Nah, kalau itu terjadi, itu udah salah, ya. Itu udah menjadi miskonsepsi, gitu. Ketika misalkan 5 tambah 3 sama dengan berapa? 8, ya. Betul 8? Betul, gitu. Tapi apakah itu hanya satu-satunya jawaban? Ya, saya bisa bilang 5 tambah 3 sama dengan 4 tambah 4. 5 tambah 3 sama dengan 10 kurang 2. Boleh? Ya. Jadi bisa dipresentasikan dalam berbagai bentuk. Kita belum bicara jika kita menggunakan basis bilangan yang berbeda. Ya. Ketika basis 10, yes, 5 tambah 3 sama dengan 8. Kalau basis 2, basis 3, nanti jawabannya berbeda lagi ya. Gitu loh. Jadi itu ya menjadi catatan untuk kelompok 7 ya. Diklarifikasi kembali apa yang dimaksud dengan ilmu eksakta. Ya. Nah, di sini kan juga kamu udah bilang nih, matematik bukan hanya sebagai alat bantu hitung, tapi cara berpikir. Ya, itu intinya nanti membentuk cara berpikir. Begitu ya. Itu masukan untuk kelompok 7. Kemudian saya mau mengapresiasi tadi pertanyaan-pertanyaan ya.
Bagus-bagus. Pertanyaan yang pertama terkait dengan era digital. Nah, bagaimana ini menerapkan etika ya di era digital, banyak AI dan lain sebagainya. Tadi kalian menjawab ini pakai AI enggak? Kelompok 7. Searching dikit, Bu. Searching dikit ya. Karena memang tercium aroma-aroma AI dari jawabanmu tadi. Ya. Jadi penggunaan AI, penggunaan teknologi digital itu tidak dilarang. Ya, boleh gitu loh. Nggak salah gitu. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita sekarang. Apalagi kalian ya Gen Z gitu. Kamu mungkin dari lahir udah hidup dikelilingi oleh teknologi gitu ya. Boleh pakai AI, boleh. Tapi bagaimana menggunakannya? Menggunakannya harus bijaksana. Ya, harus bijaksana, harus sesuai dengan etika dan nilai-nilai peraturan yang berlaku. Misalkan, kalau mencari jawaban di AI boleh nggak sih? Boleh. Tapi kamu harus lebih pintar dari mesin AI itu. Apa jawaban yang diberikan oleh AI jangan dipercaya 100%. Ya, AI bukan satu-satunya sumber kebenaran. Kamu harus tahu itu. Ya, AI juga sekarang kan AI masih dalam tahap pengembangan ya. Teknologinya masih baru, masih muda. Jadi dia juga masih belajar itu AI-nya, ya. Jadi jangan dipercaya 100%. Kita sebagai manusia ya, kita diciptakan oleh Sang Pencipta dengan kemampuan untuk berpikir, maka manfaatkanlah gitu. Jangan percaya apa yang disampaikan AI 100%, cari sumber lain gitu kan. Bandingkan sumber-sumber yang berbeda, lakukanlah evaluasi, berpikir kritis. Jadi kamu bisa menilai mana yang bisa kamu ambil, mana yang tidak. Nah, disitulah etika. Etika kita dalam menggunakan teknologi. Dan pada saat kita menggunakan teknologi, kita akui bahwa kita pakai. Ya, kayak tadi saya tanya kelompok 7 tadi pakai AI enggak? Iya Bu, ada searching sedikit. Nah, dia mengakui. Bagus ya. Jangan tidak diakui. Nanti akibatnya apa? Plagiasi. Nah, plagiasi itu saat ini dinyatakan sebagai tindak kriminal ya, gitu. Jadi jangan seperti itu. Gunakan AI boleh, tetapi gunakan dengan pintar dan bijaksana, ya. Jadi kalau dikatakan handphone itu kan smartphone ya katanya. Nah, kamu yang pakai handphone harus lebih smart daripada teleponnya, ya, gitu. So you are as the user, ya, you are the user of the technology. You have to be smarter than the technology. Jangan sampai kamu kalah pintar dari teknologinya. Apa yang terjadi kalau kamu kalah pintar? Itulah orang-orang yang percaya judi online misalkan. Orang-orang yang percaya pinjaman online. Ya, kok bisa gitu? Judi online itu kan algoritmanya udah dibikin. Di awal-awal mereka dikasih menang dulu nih. Biar apa? Biar adiktif. Biar ketagihan gitu loh. Oh iya, saya menang, coba lagi, coba lagi. Terus kalah, oh besok kasih menang, coba lagi gitu. Dia algoritmanya udah disetting, dirancang oleh si pembuat aplikasi itu. Jadi seberapapun kamu berkali-kali pakai ya peluang kamu menang akan sangat sedikit. Itu artinya apa? Pengguna teknologi kalah pintar sama teknologinya. Nah, kalian jangan jadi orang-orang seperti itu. Jadilah orang-orang yang lebih cerdas dari teknologi yang kamu pakai. Ya. Jadi prinsip-prinsip yang seperti itu sebetulnya sudah kita apa ya? Kita alami sehari-hari. Misalkan waktu pertama kali aplikasi Gojek, Grab muncul ya, itu promonya besar-besaran. Murah banget semua, ya kan? Bahkan dibilang ini Gojek bakar uang. Betul, karena mereka nggak cari keuntungan pada saat itu. Mereka cari
pengguna sebanyak-banyaknya. Cari user yang banyak. Ketika penggunanya udah ketergantungan, sudah merasakan nikmatnya, enaknya pakai Gojek, pakai Grab itu, harga dinaikin, ya pengguna pasti akan komplain sedikit, tapi tetap akan pakai jasa itu. Ya, dia nggak akan meninggalkan, tetap menggunakan Gojek gitu ya. Kalau dulu pesan GoFood, ongkosnya murah. Sekarang mahal ya. Bisa jadi beli mie ayam 20.000, ongkirnya 25.000 gitu. Ya kan? Nah, itu sebetulnya kita adalah menjadi subjek ya dari si pemilik teknologi itu. Nah, sekarang ada di kita masing-masing. Kita mau gimana nih? Gitu. Mau tunduk nggak? Atau kita mau, nggak apa-apa deh capek sedikit ya. Saya beli mie ayam ke warung depan gitu. Nggak jauh kok, misalkan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Etika ya. Nah, jadi etika itu harus ditanamkan dengan dari pribadinya orang-orang tersebut ya. Anak-anak diberitahu dulu. Teknologi yes, di kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa kok menolak teknologi. Nggak mungkin. Kita akan bisa maju ketika kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan benar. Ya, kita manfaatin tuh si teknologi supaya kita jadi tambah pintar, supaya kita jadi tambah pengetahuan, skill dan lain-lain. Ya, kalau kita cuma pakai teknologi itu untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari tanpa memperkaya, memperbaiki diri kita sendiri, kita akan terus ketinggalan. Gitu, ya. Jadi kamu pakailah ChatGPT, pakailah DeepSeek, pakailah segala macam AI. Untuk apa? Untuk kamu belajar. Gitu. Jadi jangan pakai AI segala macam cuman untuk dapat jawaban soal. Kamu dapat tugas nih, cari aja jawabannya di internet, pakai ChatGPT keluar. Dah, tulis jawabannya, kumpulin. Kamu ngerti nggak apa yang kamu kumpulin itu? Kalau kamu nggak ngerti, kamu adalah orang yang merugi. Gitu ya. Karena kamu cuma sekedar dapat nilai tanpa menghasilkan sebuah keterampilan atau pengetahuan yang buat kamu sendiri. Nah, ini tadi terkait pertanyaan terakhir dari Lintang. Apa tujuannya kalau cuma dapat nilai aja, tapi nggak ada membangun pola berpikir? Nah, ya itu yang seperti itu. Gitu. Sekarang semua ada pilihan, ada di kita ya, di kalian. Kamu mau menjadi orang yang merugi, apa menjadi orang yang untung? Itu semua terserah kamu. Gitu. 4 tahun lagi kamu insya Allah lulus dapat gelar SPD, SPD bodong AI atau SPD beneran. Pilihan ada di kamu. Ya. Gitu. Nanti yang penting dapat ijazah, bisa kerja, oke. Jadi guru nih. Guru yang benar-benar ngerti, bisa ngajar, apa guru yang masih lihat jawabannya dari AI? Tahu. Ya. Kalau kamu nggak ada beda sama AI, kamu nggak dibutuhkan. Ngapain saya hire guru? Ngapain saya bayar dia jadi guru? Orang saya bisa lihat pakai AI. Ya kan? Nah, kalau kamu mau punya masa depan yang bagus, kamu sekali lagi harus lebih pintar dari mesin. Kamu harus punya kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Apa kelebihannya? Ya kamu cari sendiri. Apa sih yang bisa menjadi selling point kamu? Oke, gitu ya. Kemudian literasi matematika Indonesia masih rendah. Ya, memang ya masih rendah. Hasil PISA kita masih sangat rendah dalam ya
terus-menerus, bahkan ya bukan dalam tahun-tahun terakhir aja, tapi memang dari awal sampai sekarang masih sangat rendah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena matematika yang diajarkan di sekolah sangat jauh dari realitas di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ketika belajar matematika dia nggak ngerti nih matematikanya mau dipakai buat apa sih, gitu. Belajar tentang akar-akar persamaan kuadrat. Ya, di kelas dia belajar akar-akar persamaan kuadrat. Dia pulang nggak kepake, ya, nggak dipakai itu akar persamaan kuadrat buat apa? Oke, jadi eh itu ada kesenjangan di situ. Belajarnya tidak bermakna. Nah, belajar yang bermakna itu yang apa? Belajar yang bermakna itu yang ilmunya bisa dia implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi cara mengatasinya adalah gimana nih supaya bisa meningkatkan literasi matematika. Pembelajaran matematika mulai ya diarahkan yang lebih kontekstual. Jadi kapan sih kita pakai persamaan kuadrat itu gitu kan? Misalkan kalau kita punya sebuah daerah tanah berbentuk persegi gitu kan, kita mau cari luasnya, kita bisa gunakan persamaan kuadrat gitu. Jadi matematikanya itu dibuat serealistis mungkin, sekontekstual mungkin. Jadi anak begitu belajar merasa, oh iya gitu ya. Saya pernah punya pengalaman mengajar di salah satu sekolah ya di SMP waktu itu. Waktu itu saya ngajar Math and Science ya, ini di kelas Science sebetulnya. Tapi cerita ini relevan. Jadi tentang pembiasan ya, pembiasan sinar ya. Jadi sinar itu kalau melewati media yang berbeda dia akan belok ya, dibiaskan. Nah, terus saya mencoba mencari soal-soal atau contoh-contoh yang realistis nih untuk pembiasan sinar. Dapat nih ketemu di salah satu buku saya baca. Contohnya adalah ketika kamu lagi di pantai, terus lihat ikan. Terus kamu mau menombak ikan itu gitu ya, pakai tombak. Nah, supaya kena, tombaknya itu diarahkannya kemana? Apakah lebih maju sedikit, lebih mundur sedikit, atau pas di ikannya supaya kena? Karena kan ini pembiasan cahaya. Tahu nggak jawaban anak-anak? Miss, ngapain sih Miss? Susah-susah amat. Beli aja ikan di pasar. Gitu. Langsung saya merasa tertampar. Oh iya, ternyata anak sekarang sangat kritis gitu ya. Jadi mereka berani mengungkapkan itu gitu. Berarti itu menjadi evaluasi buat saya. Oh, next time saya harus cari soal yang lebih realistis bagi mereka gitu ya. Anak Jakarta dikasih kayak gitu nggak apa ya, nggak nyambung kayaknya. Tapi kalau soal itu diberikan ke anak-anak yang tinggal di pesisir ya, yang tiap hari mainnya di pantai, mungkin make sense bagi mereka ya. Tapi anak Jakarta ya jarang-jarang ke pantai gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi matematika ataupun apapun itu ilmu yang kamu ajarkannya harus dibawa ke realita kehidupan sehari-hari supaya mereka bisa menggunakan matematikanya untuk memecahkan masalah yang mereka temukan sehari-hari. Nah, dengan begitu mereka akan terbiasa menyadari bahwa literasi matematika itu bermanfaat gitu. Ya, karena memang kebanyakan orang Indonesia nggak cuma sekedar anak sekolah ya, orang dewasa pun gitu masih menganggap matematika itu sebatas hitung-hitungan angka. Contoh ya, dari dulu sampai sekarang teman-teman saya nih kalau lagi kita kumpul makan bareng gitu ya misalkan. Mungkin kamu juga mengalami ya. Habis makan kita mau bayar gitu kan. Berapa nih gitu. Dilihat tuh bilnya gitu.
Udah lo aja ngitung, lu kan anak matematik gitu. Saya sering banget kayak gitu. Jadi dianggapnya matematik itu adalah ya udah ngitung-ngitung, sebatas ngitung-ngitung. Ya, ya nggak apa-apa. Emang itu tetap saya ngitung biasanya pakai kalkulator, ya. Saya nggak ngitung di luar kepala. Karena matematika itu kan tidak sebatas itu. Matematika itu melatih pola pikir, membuat kita lebih kritis, ya, lebih bisa gitu. Ya. Ketika kita belajar tentang, misalkan belajar statistik ya, membaca data. Kalau kita bisa membaca data, kita tidak mudah dibohongi oleh orang lain, ya. Jadi kita bisa lebih lebih memahami apa namanya tren, dan kita bisa bisa membuat dugaan-dugaan akan hal yang mungkin terjadi di kemudian hari gitu ya. Jadi seperti itu, matematik itu melatih kita untuk itu. Jadi eh, bukan sekedar hitung-hitungan, ya, begitu. Jadi nanti kalau kalian menjadi guru matematika, pahami betul, ya. Jadi tujuan pendidikan matematika itu bukan hanya memperoleh nilai yang tinggi dan lulus dengan nilai tinggi, tapi tujuannya adalah melatih anak-anak untuk membangun pola pikirnya, sehingga mereka menjadi pemikir-pemikir kritis dan mampu menjadi problem solver. Ya, karena yang kita ajarkan sekarang akan menjadi bekal mereka di kemudian hari untuk memecahkan masalah-masalah yang kita nggak tahu. Saat ini kita nggak tahu, ya. Mungkin 5 tahun lalu ya, 2020 awal ya, siapa yang menyangka akan ada COVID? 2019 akhir kita masih hahaha hihihi traveling bebas kemana-mana. 2020 bang, COVID. Dan satu dunia, bukan cuma satu negara, satu dunia semua lockdown. Ya, itu adalah contoh bahwa ke depan begitu banyak tantangan dan begitu banyak permasalahan ke depan yang kita tidak tahu permasalahannya apa. Gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, apalagi dengan adanya global warming dan lain sebagainya. Makanya ketika kita nanti jadi guru, kamu semua nanti jadi guru, yang kamu lakukan adalah untuk membekali murid-muridmu nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, entah apa masalah yang mereka alami, mereka punya bekal untuk mengatasi itu. Bekalnya apa? Cara berpikir. Nggak tahu 20 tahun lagi masalahnya mungkin alien, apa, robot, transformer, nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk berpikir, bisa memecahkan masalah apapun masalahnya itu. Gitu ya, berpikir logis, sistematis, berpikir kritis, pemecahan masalah. Itu sebetulnya tujuan pendidikan matematika, ya. Jadi bukan sekedar dapat nilai bagus, lulus memuaskan. Lulus aja, nilai bagus aja tapi nggak bisa mikir, zong. Ya, nilainya bagus, tapi dikasih masalah, bengong. Dapat nilai dari mana? Ya itu tadi, dari ChatGPT ya. Nah, janganlah jadi yang seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya tanggapan saya. Ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, saya kembalikan ke Justra. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pendapatnya mengenai materi kita pada siang hari ini, yaitu tujuan pendidikan kita. Dan dengan demikian materi kita pada hari ini sudah selesai dan saya akan tutup materi kita. Sebelum itu saya akan sedikit merangkum mengenai materi yang telah dijelaskan oleh kelompok video, yaitu
materi kita ini membahas peran filsafat dalam pendidikan matematika, dengan menekankan bahwa matematika bukan hanya sekedar alat hitung, melainkan juga merupakan cara berpikir ilmiah yang berpijak pada tiga landasan filsafat, yaitu pertama ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Pendidikan matematika bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis, serta membentuk karakter mahasiswa yang jujur, teliti, dan tekun. Meskipun demikian, implementasi pendidikan matematika masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses digital, keterbatasan fasilitas, dan juga motivasi belajar mahasiswa terhadap matematika maupun siswanya juga. Baik, demikian materi kelompok 7 pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berperan aktif untuk bertanya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Jusra, terima kasih kelompok 7. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya pada hari ini ya. Baik, berarti kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, tapi kamu minggu depan UTS ya? Oke. Iya, Iya, Ibu. UTS. Ya udah, berarti 2 minggu lagi ya. Nanti kabari saya. Jadwal rutinnya itu hari Senin ya? Apa Jumat? Jadwal rutinnya Senin, Bu. Senin jam 1 ya? Iya. Oke. Baik kalau gitu. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Have a good day. Bye-bye. Selamat siang, Ibu. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih Terima banyak, kasih Ibu. banyak, Ibu. Banyak Ibu. Makasih, Bu. Have a good day, Bu. Thank you, Bu.